setelah gue jadi polisi, makanya gue bilang gue adalah polisi yang melakukan entrepreneur. Itu sekalian gue branding bahwa gue adalah polisi petani. Petani itu adalah pekerjaan yang sama mulianya dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Hidup ini terlalu singkat kalau cuman dipakai untuk makan tidur terus mati gitu loh. Lu kok bisa kesentuh petani, bro? Pertanian itu adalah sesuatu hal yang istimewa gitu loh. Pertanian itu dibutuhkan tapi diabaikan. Lu tuh kalau nggak ada pertanian, kalau nggak ada petani, lu mau makan apa, bos? Karena menurut gue stevia ini adalah sebuah komoditi yang solutif banget. Tidak hanya solusi terhadap kebutuhan gula negara kita. Mendingan lu menyesal mencoba daripada lu menyesal tidak mencoba. Menurut gue sih seperti itu ya. Yang namanya nikmatin proses tuh seperti apa sih? Punya visi. Artinya lu tahu bahwa gue tuh mau achieve ini. Produk stevia, tanaman stevia ini udah di mana-mana, bro. How do you position yourself in the market? Welcome Big Thinkers. Hari ini gua kedatangan seorang pribadi yang unik. Yang gua mau coba ulik. Namanya adalah Kompol M. Fadli Amri SH SIK MH, founder Setetes. Welcome, bro. Gue panggilnya apa nih? Bro Fadli aja. Bro Fadli sesuai username ya. Iya. Sesuai user. Bro, sebenarnya lu itu polisi jadi entrepreneur atau entrepreneur jadi polisi, bro? Polisi jadi entrepreneur. Nah, kok bisa, bro? Seorang polisi punya pemikiran mau jadi entrepreneur? Itu gue jarang denger. Jarang denger ya? Iya juga ya sebenarnya. Mungkin karena gue berpikir entrepreneur itu adalah tempat gue untuk refreshing kali ya. Karena dengan entrepreneur gue bisa bertemu dengan orang-orang baru, and then gue juga bertemu dengan hal-hal baru gitu. Maksudnya yang di luar dari emang yang biasa gue kerjain sehari-hari gitu. Jadi ya gue memulai untuk melakukan entrepreneur ini setelah gue jadi polisi. Makanya gue bilang gue adalah polisi yang melakukan entrepreneur. Dari pangkat gue masih Ibda waktu itu, gue mulai dengan jual beli motor ya. Jual beli motor, jual beli mobil gitu kan, segala macem kegiatan-kegiatan, and then mulai meningkat segala macem bla bla bla. Jadi ya jiwa itu udah ada dari dulu berarti. Sudah ada sih kayaknya. Bahkan sebelum lo mendaftar jadi polisi juga kayaknya deep down udah ada kan? Mungkin sudah ada ya. Cuman memang karena sebelum daftar jadi polisi gua nggak ada kesempatan dan juga mungkin belum ada keberanian, belum pernah gua ngelakuin. What made you want to be a policeman? Kalau zaman gue, emang zaman gue masih kecil, itu pilihannya gitu kan, mau jadi policeman, pilot, dokter, engineer ya kan? Kayak settingan pabrik gitu ya. Settingan pabrik. Sebenarnya sih waktu itu gue daftar ke polisi ya, karena memang ini jujur ya jawabannya, bukan mau klise apa membela tanah air apa segala macam. Itu pasti, kalau itu pasti ya, semua orang Indonesia harus membela tanah air. Cuman memang waktu itu gue memang bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan atau apapun itulah sebentuknya. And then ketika gue lulus SMA, pada saat SMA gue berpikir kayak, waduh, gue nih lulus SMA mau kemana ya? Kalau kuliah itu kan ada SPP semesternya segala macam bla bla bla. Nah, gue berpikir kayak gue pengen cari sekolah yang gratis, and then setelah sekolah langsung kerja. Kan choicesnya banyak dong. Ada Akmil, ada Akpol, ada IPDN, ada STPDN dulu, and then STAN, bla 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 segala macem. Ya alhamdulillah keterimanya di Akpol gitu, makanya gue jadi polisi gitu kan. Jadi ya mohon maaf ya, bukan berarti gue nggak cinta tanah air, tapi memang itu situasi yang waktu itu, dan menurut gue itu lo udah cukup kritis di umur segitu untuk memikir seperti itu. Itu menurut gue langkah yang smart sih. Iya. Dan thank you for being honest. Thank you so much. Gitu, daripada pakai jawaban klise gitu kan, itu susah itu. Tapi tetap begitu lo masuk, lu sempet nggak begitu udah ikut kuliahnya?
then you join the job, then you said, shit, I chose the wrong field. Gitu. Pernah nggak kayak, aduh, tahu aja nih kayaknya gimana nih? Karena itu banyak terjadi sih kayak di letting gua, senior atau junior gua, ada memang yang karena dia masuknya karena keterpaksaan, akhirnya kabur. Kabur, disersi, segala macam, dipecat. Nggak kuat mental dan lain-lain. Kalau gua sih lebih kayak gini sih. Karena gue memang dari SMP itu udah pisah sama orang tua, pisah dalam artian gue sekolah di tempat yang memang tidak satu kota dengan orang tua karena keadaan ya harus ikut paman dan lain sebagainya. And then gue terbangun dari kecil untuk apapun yang sudah gue pilih, gue harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Keren. Jadi ketika kayak anjir ternyata gak enak ya udah gue pilih kok. Iya udah. Ya jalanin aja gitu, jalanin aja. Dan kayak yang lain bisa kok, kenapa gua enggak gitu loh. As simple as that lah. Karena kan gua juga nggak tahu ya dunia kepolisian itu seperti apa, and then dunia pendidikan militer itu seperti apa. Karena kan gua memang bukan berasal dari keluarga kepolisian gitu. Jadi yang kayak ketika masuk, tapi untungnya gini, untungnya adalah ketika gua SMA, gua itu ikut ekskul yang emang arahnya ke sana. Contoh kayak pasukan pengibar bendera yang emang dia tuh harus disiplin, kemudian dibentak-bentak, dimaki-maki lah, di apa segala macam bla bla bla. And then ketika itu terjadi di pendidikan kepolisian itu segala macam ya, gua rasa gua pernah melewati hal-hal kayak gini kok, mungkin eskalasinya aja yang berbeda. Iya, gitu. Intensitasnya beda. Benar. But itu penting, itu nggak kuatin mental lu sih bro. Iya. Sebenarnya ada yang memang meant to be, berarti lu meant to be in that field. Iya maybe. Tapi lu melipir juga akhirnya, tetap juga mencari refreshment ya, jadi entrepreneur. Iya benar-benar. Iya. Because ya sehari-hari begitu. But dalam proses lu menjadi entrepreneur, apa hal pertama kali yang bikin lu tuh kayak, gue selain beraktivitas sebagai seorang polisi, I have to do something else. Otherwise I'll go crazy. Gue sih mikirnya gini ya, maksudnya kita tahu bahwa polisi itu kan abdi negara, and then juga kita tahu bahwa gaji ANS atau PNS atau polisi, TNI segala macam itu kan sudah terstruktur lah ibaratnya, itu kan sudah termasuk terdapat di dalam APBN segala macam, nggak mungkin yang tiba-tiba bisa dinaik turunin sesuka hati gitu kan. And then gue juga harus kritis bahwa berpikir bahwa kebutuhan gue itu pasti akan seiring waktu akan bertambah. Yes. So aku melakukan entrepreneurship ini salah satunya tujuannya juga untuk apa ya, payung cadangan untuk di masa depan gitu segala macam. Mencari tambahan yang menurut gua dengan cara yang tepat lah ibaratnya gitu segala macam. Ya itulah mungkin salah satu faktor ya, karena mungkin dari bukan dari kecil, pada saat masa kecil gua yang tadi gua bilang bahwa gua bukan berasal dari keluarga yang berada gitu. Itu membuat gua untuk berpikir bahwa gua ketika gua punya momen atau punya waktu harus gua push to the limit untuk melakukan hal-hal yang hal-hal yang bermanfaat bagi gua. Contohnya entrepreneur segala macam, atau gua harus kuliah, belajar dan lain-lain. Waktu-waktu kosong tuh kayak, lu kayaknya bukan entrepreneur, farmpreneur. Apa tuh? Farm, petani-preneur. Oh, oke. Farmpreneur. Iya, farmpreneur ya, atau sociopreneur mungkin. Sociopreneur juga. Iya. Nah, disitulah yang kayak gue berpikir yang kayak akhirnya gue mau melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi ternyata di perjalanannya ternyata seru. Jadi bisa jadi ajang refreshment gue juga gitu. Bro, gue suka waktu tadi ada, sebelum kita mulai podcast ini ada pembicaraan tentang boundaries. Oke. Gue minta lo share dong. Yang lo bilang, gue ini bekerja sebagai polisi tapi I'm a human being. Oke. Gue juga punya boundaries. Time to focus on public, time to focus on my family. Oke. Time to focus on myself. Oke. Jadi kayak ngejaga kewarasan lo gitu kan. Oh, oke. Itu keren sih. Iya, kalau anak muda sekarang kan ngomongnya apa ya, work life balance ya. Iya. Iya kalau nggak salah ya, Gen Z sekarang ngomong kayak gitu. Kayak kalau gue mikirnya gini, bekerja di kepolisian itu kan kita bekerja di suatu lingkungan yang sangat hektik, sangat full dan lain sebagainya. And then kalau gue bekerja terus gue terpapar oleh apa ya, hal-hal yang monoton, I think itu bisa membuat gue kayak jenuh,
mungkin karena gue jenuh akhirnya gue melakukan hal-hal yang nggak tahu, gue nggak kepikiran lah ibarat segala macam. Nah, gue juga ada senior yang apa ya, yang mungkin bilang atau mungkin ada quotes atau ada orang-orang juga yang bilang yang kayak lu juga punya kehidupan pribadi yang perlu untuk lu sentuh gitu segala macam. Artinya ketika di jam dinas atau di jam kerja, ya lu memang mengabdi kepada negara 100% gitu kan. Karena lu emang udah digaji, udah apa segala macam. Tapi ketika di luar jam dinas, menurut gue itu adalah hak pribadi dari kita untuk terserah kita mau ngapain. Maksudnya terserah itu dalam artian kayak lo kalau lu mau ngerjain kerjaan kantor juga ya nggak ada masalah. Iya, itu bukan suatu hal yang salah betul, gitu loh. betul. Tapi gue mungkin memilih untuk kayaknya gue pengen punya kesibukan lain deh supaya tidak terlalu monoton mungkin. Kayak mungkin udah di kantor ngerjain ini terus pulang ngerjain ini lagi. Dari pagi sampai pagi ngomongin kasus mulu, ngomongin peritilan mulu ya. Iya, mau tidur ngomongin kan nggak asik dong. Akhirnya gue berpikir ya sociopreneur atau entrepreneur ini ya itu tadi gue bilang yang kayak itu refreshing gue. Gue bertemu dengan orang-orang baru, membahas hal-hal baru yang out of the box gitu segala macam. Kok bisa ya? Keren banget sih segala macam. Itu kayak you are working and learning at the same time ya. Ya. Working and growing. Tepatnya working and growing. Growing, ya. Kayak hidup ini terlalu singkat kalau cuman dipakai untuk makan tidur terus mati gitu loh. Iya benar. Terus bro, lu kok bisa kesentuh petani bro? Orang tua gue petani. Oke. Ya, bapak gue itu petani, and then ibu gue juga akhirnya tadinya guru, and then ketika sudah pensiun ya kembali ke laptop lah ibaratnya gitu kan, ke pertanian segala macam. Mungkin itu secara tidak langsung di alam bawah sadar juga kayak boosting kayak pertanian itu adalah sesuatu hal yang istimewa gitu loh di alam bawah sadar. And then gue juga berkaca melihat situasi saat ini bahwa pertanian itu dibutuhkan tapi diabaikan. Nah itu gue suka tuh statement. Iya kan, yang kayak lu tuh kalau nggak ada pertanian, kalau nggak ada petani, lu mau makan apa bos? Iya. Beras, buah, sayur segala macam. But at the same time, nggak ada orang yang mau jadi petani lagi. Iya. Kenapa? Ya karena banyak hal, sistem lah, kesejahteraan lah, apa segala macam, bla bla bla. Gak ada yang mau nyangkul di tengah panas. Iya, nggak ada yang mau nyangkul, nggak ada yang mau hitam mungkin, iya kan, nggak ada yang mau keringetan, nggak ada yang mau hitam, apa segala gitu ya. I think kayak petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Yes. And then gue melakukan hal itu kebetulan juga sociopreneur yang gue lakukan juga memang terkait dengan dunia itu. Sekalian gue branding bahwa gue adalah polisi petani. Gue cuman pengen menyampaikan kepada kalian semua bahwa petani itu adalah pekerjaan yang sama mulianya dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Even itu polisi, tentara, guru, CEO perusahaan, presiden bahkan sama mulianya. Karena maksud gue pengen membangun kesadaran bahwa bertani itu adalah hal yang keren gitu loh. Iya. Jangan yang keren itu cuma startup, apa sih yang kayak teknologi atau lu CTO ya. Nggak, maksud gue nggak ada masalah, santai. Teknologi kan anak sekarang kan maunya kayak SCBD gitu kan. Iya betul. Gitu. Karena mereka kejebak sama Western culture. Western culture itu kan kayak Google Office, Apple Office. Padahal mereka juga lupa Apple started from a garage, Google started from a garage. Started from a garage-nya lupa. Oke, lihatnya udah gede. Iya. Everybody started from zero. Garage, Everybody start from 0 to 1. Nggak 0 to 10, nggak ada. Iya, benar juga ya. Nah, petani juga sama kan. Iya. Pekerjaan semuanya sama. You have to plant the seed kan, tanam dulu kan seednya kan. Plant the seed baru it grows. Ya. Jadi ya juga mungkin juga alhamdulillah saat ini pemerintahan yang sekarang, presiden yang baru juga sepertinya juga fokus ke ketahanan pangan, pertanian, dan mudah-mudahan sih itu konsisten dan berhasil dan works. Sehingga apa? Sehingga kita kembali ke laptop kita, ke settingan factory setting kita bahwa Indonesia itu adalah tanah yang subur, kayu dilempar jadi tanaman, yang lagu kolam susu itu kan segala macam. Itu tuh supaya kita tahu bahwa negara kita itu kaya alamnya. Pernah gue pitching dengan orang Korea Selatan, ngobrolin masalah stevia ya. Itu mereka itu sangat ingin
mengajak kita kerjasama untuk menanam stevia di negara kita. Kenapa? Karena negara kita itu sinar mataharinya melimpah sepanjang tahun. Iya. Tanahnya subur, airnya oke, cuacanya juga oke, and yang lain-lain lah segala macam. Agriculture friendly banget deh Ya. sebenarnya gitu. Di saat negara kayak China, Korea, Jepang segala macam, mereka itu kan 4 musim ya. Iya. Nggak bisa gitu loh, nggak punya kekayaan itu. Tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kekayaan. Blessing padahal itu ya. Blessing from God gitu ya. Yang kayak, ayo dong kayak, itu tuh kekayaan bos gitu loh. Iya. Indonesia negara katulistiwa ya kan. Sinar matahari melimpah, sumber daya alam juga banyak segala macem. Jangan kita tuh cuman mau dikeruk doang gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ya yang kayak lu lakuin bro. Maksudnya kita kerjakan yang kita bisa aja deh. Karena kalau kita terlalu tinggi ngomongnya Dan kadang-kadang visionnya terlalu tinggi terus by the time mau dijalanin kayak udah kecapean duluan. kecapean mikir Jadi ya. mendingan mikir di depan aja, depan lo apalah jalan dulu jalannya. Lebih baik ambil small steps tapi have big impact. Yes, Itu benar yang lagi lo sekali. lakuin. Ya, dan alhamdulillah juga kemarin nih gue lihat di kepolisian juga mulai menerima bintara-bintara kompetensi khusus yang kayak dia lulusan gizi, lulusan pertanian segala macem ya. Berarti udah ada perubahan sekarang ya. Ya, Massive ya, lumayan. kesana karena mungkin juga mengikuti kebijakan pemerintah yang which is good juga gitu kan segala macem. Ya artinya ya mungkin mulai kembali ke itu ke alam kita Indonesia gitu. Ngomong-ngomong soal petani, kayaknya Kementerian Pertanian udah bikin announcement meng-hire sampai 10.000 millennials yang mau digaji 10 juta. Gue sempat baca di berita. Ada baca sih gue Di ya. berita. I don't know how real it is, but kalau itu salah satu movement menurut gue itu salah satu gebrakan sih, gebrakan yang gokil sih. Betul. Untuk reorganize the farming world gitu kan. Yes, perlu sih, penting. Maksud gue, ya teknologi itu penting. Kita juga harus berkembang bersama teknologi. Tapi kenapa tidak kalau misalnya dua-duanya dikombin gitu kan? Apa namanya agritech ya, atau apalah. Agritech gitu kan segala macam. Sehingga ya movement itu sangat bagus dan mudah-mudahan itu masih berjalan. Tapi gue juga nggak ngikutin ya seperti apa kebijakannya segala macam. Tapi kemarin ada berita viral terbaru juga kita lihat Pak Mentan tegas terkait dengan pupuk kemarin tuh yang tidak sampai ke bawah segala macam. Ya mudah-mudahan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lah. Setuju. Bro, satu pertanyaan yang bothering gue gitu ya. Menurut lo yang mana yang lebih tepat? Ya. Menurut gue ya. Iya. Polisi yang memiliki entrepreneurial mindset atau entrepreneurship yang memiliki military mindset? Entrepreneurship yang punya military mindset sih menurut gue. Oke, why? Ketika kita di dunia militer itu terbiasa dengan hal-hal yang ekstrim ya. Ekstrim dalam tanda kutip seperti ini. Kayak contoh kita menghadapi sesuatu itu yang tidak diduga-duga dan disangka-sangka. Kita juga di-prepare untuk menghadapi suatu kondisi yang di luar batas kemampuan kita. Suatu perasaan yang di luar batas manusia pada umumnya. Maksudnya contoh kayak kita kalau misalnya polisi kan nangkap penjahat. Nangkap penjahat itu kan horrible ya, menakutkan lah gitu kan. Tapi kan kita harus bisa memanage perasaan tersebut dengan logika yang apa ya? Dengan logika yang kuat dan clear gitu. Contoh simpel gini, gue pernah waktu itu jadi Kapolsek. Jam 10 atau jam 11 malam ditelepon sama anggota. Dan ini ada apa namanya? Ada pembacokan and then ada dua kubu yang berseberangan gitu. Dan mereka sudah berkumpul. Jumlahnya ratusan bahkan hampir ribuan dari kedua kubu ini ya. Di Polsek itu anggota gue cuma sekitar 20 atau 30 orang waktu itu di Polsek Kelapa Nunggal di Bogor gue. Nah di situ kan anjir ini gue Kapolsek kan yang kayak nggak mungkin dong gue yang kayak udah lanjut aja gue Kapolseknya men gitu kan. You have to be responsible. Iya kan gue harus tanggung jawab gitu. Tapi di satu sih anjir ada ratusan ribuan orang nih. Kalau gue digebukin sih kelar sih gue sih. Nah itu kan men-challenge diri lu kayak gue harus menghadapi situasi yang dengan limited resource. and then
lu nggak ada kata mundur gitu loh. Iya. Ya mungkin bisa sih. Cuman kan kalau misalnya gua mundur and then chaos, Iya. lebih fatal lagi dong. Lebih fatal lagi. Ya kan lebih baik mendingan gua take action, tapi gua nggak tahu nih resultnya kayak gimana. Nah itu tadi yang gue pikir, yang gue bilang dengan kita butuh logika yang strong gitu segala macam. Nah di situ gua tetap, ayo dah kita jalan ke sana. Ya terus pastinya gue lengkapi dengan kayak persenjataan, and then gue pakai strategi khusus lah. Gue deketin pentolannya apa segala macam bla bla. Alhamdulillah loh, denger gitu loh. Dan selesai gitu. Dan selesai. Coba kalau tadi nyangkut dengan pemikiran what if nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan mungkin itu bisa chaos tuh. Iya. Lu bayangin itu kan sudah psikologinya udah psikologi massa tuh. Iya. Manusia kalau udah berkumpul itu tuh nggak perseorangan mikirnya massa. Satu aja tek jadi tuh beng. Iya benar. Kayak misalnya kerusuhan bola segala macam itu kan psikologi massa semua ya. Nah itu kita harus tahu. Iya. Itu juga kita punya ilmunya. Maksudnya ketika kita tahu ini psikologinya psikologi massa. Berarti apa yang kita harus lakukan? Secara teori itu ada semua. Nah itu yang kita lakukan step-stepnya. Kita deketin pentolannya, kita ajak diskusi, kita berikan sebuah solusi segala macam dan bla 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 bla. Akhirnya kelar. Nah itulah mengapa tadi gue bilang entrepreneurship harus memiliki military mindset gitu. Punya bukan berarti military mindset itu kemudian jadi diktator atau punya perseverance sama resilience-nya. Iya, tough gitu ya ibaratnya. Tangguh, mentalnya tangguh. Iya, bukan kediktatorannya atau bukan ke otoriternya atau mungkin senioritasnya apa enggak, tapi lebih ke bisa menghadapi situasi yang keras and then juga cepat segala macam. Selalu siap dan sigap. Siap siaga sigap segala macam gitu, bro. Menurut gua ya. Berarti ini thank you lo udah sharing kayak begini, it's gonna help a lot of audience. Jadi harusnya dibuka ada training camp ya kan. Sebelum menjadi entrepreneur harusnya lo ikut wajib militer buat entrepreneur. Kayak penting ya itu. Menteri kemarin. Harusnya semua yang mau jadi calon entrepreneur begitu guys. Jadi jangan ucuk-ucuk buka startup terus kena goyangan langsung stres gitu ya. Iya benar. Keren. Lu bilang sama gue lu sempat masuk ke dunia pertanian, backgroundnya bokap lu sempat jadi petani. Emang petani. And then lu kok bisa milih stevia dari beras, jagung, komoditi yang itu ya. Iya. Gini sih, sesimpel gini sih. Karena kan gua masuk ke dunia pertanian bukan karena cuman ingin jadi petani ya, yang kayak cuman pengen nyangkul doang. Tapi kan gue juga harus memikirkan komoditi apa yang kira-kira pas dan pantas untuk gua kerjakan. Pantas dalam artian adalah ini worth it gitu loh untuk dikerjakan. Nah, research lah segala macam. Kebetulan ketemunya stevia, mungkin Allah atau Tuhan ngasih gue jalan ke arah sana gitu. Gue riset, and then gue baca segala macam plus minusnya, kemudian juga ceritanya, historinya, kegunaannya dan lain sebagainya. Gue rasa ini komoditi yang oke gitu. And then gue coba tempelin ke situasi real Indonesia saat ini yang kita tahu bahwa diabetes meningkat, and then juga production gula dalam negeri juga kurang segala macem. Karena kan bisnis yang baik menurut gua ya, yang gua pelajarin di berbagai platform itu ya bisnis yang menyelesaikan masalah kan gitu, yang memberikan solusi. Nah, gua memilih stevia kenapa? Karena menurut gua stevia ini adalah sebuah komoditi yang solutif banget. Tidak hanya solusi terhadap kebutuhan gula negara kita, kebutuhan rasa manis ya, bukan kebutuhan gula ya. Tapi juga dia memberikan benefit dalam segi kesehatan. And then ketika gue terjun ke dalam tanamannya, tanaman ini tuh mudah untuk dibudidayakan, dikembangkan dan sebagainya. Which is good juga for buat petani untuk mereka bisa menanam dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali benefit dari satu komoditi, then I choose that one gitu. What is the top 2 or top 3 benefit of stevia?
Yang paling penting menurut gua pastinya adalah dia memberikan rasa manis. Oke. Ya, memberikan rasa manis yang kita tahu, kita dari kecil. Gua terutama dari kecil tahu kalau manis itu dari gula. Iya. Bahkan gua kecilnya itu lahir dan besar itu di pabrik gula, PTP 13 di Playhari, Tanah Laut. Iya. And then kayaknya gua tipikal orang yang kritis yang tidak bisa menerima ketika sesuatu itu menjadi sangat apa ya, dikdaya lah, ibaratnya kayak manis masa cuman gula doang sih, gitu loh. Maksudnya kayak ya harusnya ada alternatif lain, karena gue terbiasa dengan hal itu. Kayak ketika gue mencoba sesuatu atau melakukan sesuatu tuh gue harus punya alternatif A sampai Z lah kalau bisa gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kita nggak ada gula lagi atau misalnya tanaman tebu di dunia ini udah nggak ada, ya berarti gue harus punya apa lagi nih segala macam. Nah itu rasa manis. Kedua, setelah saya teliti ternyata ya itu punya benefit. Dia selain memberikan rasa manis, ternyata dia zero kalori, zero sugar, anti diabetik, anti inflamasi, anti cancer, bla 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 segala macam. Sehingga kayak wah gila, selain ngasih manis dia juga bermanfaat. Oke, keren juga. Iya kan? Ketiga, ini tanaman kayaknya kok lucu banget, kayak rumput. Rumput itu kan kayak lu nggak mau nanam dia tumbuh aja terus. Ini sama tanaman ini gitu, kayak tiap bulan dipanen, dipotong doang. And then bulan depan lu potong lagi. Berarti panennya juga cepet ya? Panennya cepet. Dan tanaman ini tuh replantingnya tuh lama, bisa sampai 10 tahun. Baru lu replanting lagi, ganti tanaman. Yang menurut gua kayak wah gila, gua nanam sekali, panen setiap bulan selama 10 tahun maybe kalau perawatannya tepat. Baru gue replanting. Kan menurut gue kayak gokil sih ini tanaman gitu loh. Dibandingkan komoditi lain misalnya kayak cabai itu kan panennya berapa bulan sekali gitu ya. Ya 3 atau 4 bulan. And then dia kayak berapa kali panen udah harus replanting lagi. Benar. And then beresin tanahnya lagi. Tanahnya, hamanya, belum lagi kalau musim hujan kerendam busuk segala macam. Ini kayak si stevia ini itu lu pembanyakannya itu gampang, tinggal kayak lu mau stek batang tinggal potek tancap, atau lu ambil bijinya lu semai. That's it. Bahkan di rumah pun bisa ditanam ya? Di rumah pun bisa ditanam. Jadi actually everyone can actually start having a healthy life. Yes, of course. Iya. Sebelum kita ngomongin yang lebih baik, gue coba dulu nih, kita teteskan dulu nih. Kan? Stetes ya, stetes aja. Stetes aja. Agak ditekan bro. Jangan lebih dari setetes. Setetes, tus. Wih. Ya. Setetes. Oke. Mantap. Setetes. Promosi gua. Coba dulu. Ini kayaknya seru. Iya lo bro. Manis ya. Tapi kalau misalnya ngomongin ini enaknya kopinya nggak mati. Nah, ini kopi americanonya nggak dead. Iya. Biasa kan kalau dipakai gula rasanya hilang ya. Air gula tuh langsung. Iya, manisnya dominan ya. Iya. Ini gue bisa dapat feel coffee-nya with a touch of little sweetness. Ya. So makanya gue ngomongnya stetes ini dia konsisten menjaga rasa. Value di stetes ini adalah konsistensi. Konsistensi itu penting di dunia kita kan. Apapun itulah, apapun pekerjaanmu. Nah ini konsistensi menjaga rasa. Maksudnya adalah ketika lu kasih ke makanan atau minuman apapun itu, dia memberikan rasa manis memang, namun rasa aslinya nggak hilang. Tapi kok maksudnya gini, kenapa lu sampai bikin setetes stevia? Ya. Sebenarnya gue udah tahu jawabannya, tapi gue mau dengar dari lu aja. Kenapa nggak orang pakai daunnya aja gitu? Itu my point. Jadi gini, walaupun lu udah tahu jawabannya, tetap gue kasih tahu lagi ya. Iya, maksudnya itu jawaban di kepala gue. Bisa jadi salah ya kan? Iya. Pertama adalah yang jelas kalau kita langsung dari daun, memang itu kan herbs ya. Pasti ada taste yang kayak nature. Apa ya? Gue nyebutnya tuh langu, and then bau tanah lah. Mengganggu segala macam karena dia herbs gitu kan. And then yang kedua juga gue sempet baca itu di jurnal juga, memang ketika kita konsum langsung dari daunnya, kita tidak tahu nih daun perawatannya bagaimana, apakah dia pakai pesticide mungkin,
atau apa segala macam. Kalau lu bisa make sure daunnya itu penanamannya tahu organik dan lain sebagainya, mungkin oke. Tapi kalau enggak kan ya orang bisa klaim organik tapi belum tentu gitu loh. Iya, benar-benar. Nah, itu kelemahannya di sana. Memang dia lebih bagus dan bahkan ini sudah dikonsum turun temurun di Paraguay itu ratusan tahun. Memang dikonsumsi sebagai pengganti rasa manis gitu. Tapi kan kita tahu sendiri kalau misalnya orang pedalaman atau apa dia nanam sendiri, ataupun dia ini budidaya sendiri segala macam. Tapi kalau misalnya lu memang mau nanam di rumah sendiri, ini ya nggak apa-apa. Lu tanam, lu potong, lu keringin, and then lu konsum, itu bagus. By evidence, itu petani-petani yang ada di sekitar lingkungan tempat gua nanam, itu kadang-kadang ada yang kayak, Pak, saya boleh minta stevianya nggak? Kita kasih gitu segala macam. Oh, kenapa? Ngapa ini? By evidence ya, ini belum melalui penelitian. Mereka itu konsum setiap malam sebelum tidur. Daun ini mereka pouring dengan air panas, kayak minum teh gitu lah, diseduh segala macam. Cukup 1 gelas setiap malam. Itu selama seminggu 2 minggu itu gula darahnya sangat turun drastis. Wow. Jadi mereka yang kayak jadi lebih enteng badannya apa segala macam. Ini by evidence ya yang mereka ini. Tapi itu juga harus mungkin diteliti lebih dalam. Tapi kalau misalnya gua bisa kaitkan dengan jurnal, memang di jurnal itu disebutkan bahwa tanaman stevia ini anti diabetik, anti inflamasi, anti cancer, and then dia juga bisa menurunkan gula darah segala macam. So dia punya manfaat ke arah sana gitu. Punya manfaat ke arah sana, cuman gue tidak mau terlalu overclaim ke arah sana gitu. Disclaimer, ini manfaat dari daun stevianya, bukan berarti lu bisa makan seenaknya gitu. Oh iya. Jadi tergantung pola makan lu juga, pola gerak lu juga dan sebagainya. Benar. Jadi jangan sampai dianggap ini adalah medicine to help you, tapi ini adalah herbs yang membantu herbs yang bikin lu punya healthy life lah. Iya, benar. Ya kan? Oke, bro. Sekarang kita masuk ke sisi entrepreneurialnya lu nih, ya kan? Lu waktu ngebangun ini challenge apa, bro? Jadi dari ide mau execute, lu sampai bikin, lu berani ambil lahan, tanemin. What was the challenge? Tell me the challenges you went through. Yang jelas sih challenge yang paling utama adalah belum banyak orang yang tahu tentang stevia. Ya kan? Artinya kan gue butuh effort yang besar untuk memperkenalkan ini apa. Karena kan orang pasti resistance di awal itu kan segala macam. Kemudian yang kedua juga challenge-nya adalah untuk mendapatkan rasa yang bisa diterima. Kalau enak itu kan subjektif ya. Tapi bisa diterima itu juga takes time. Nggak cuman kayak sekali bikin langsung jadi gitu segala macam. Nah, menurut gue sih the biggest two challenge itu udah educating people. And then juga ya mendapatkan rasa yang acceptable gitu segala macam. Ini lu distillnya gimana? Proses distill sampai jadi ini gimana? Kita menggunakan sistem apa sih sebutannya itu apa? Win namanya Win? Gue jadi lupa lagi. Kayak direbus kemudian diambil uapnya gitu segala macam. Oh, destilasi bertingkat. Gue menggunakan sistem destilasi bertingkat. Kemudian juga ada di sana menggunakan elektrik ya, pemisahan menggunakan elektrik itu. Gue lupa namanya ya, tiba-tiba blank gue. Jadi sama halnya seperti destilasi produk yang lainnya. Cuman memang ini perlu perlakuan khusus sih. Sama seperti kalau kita bikin nasi goreng. Nah, pertanyaan gue nih. Karena perlu perlakuan khusus, lu gimana nyarinya itu kan nggak gampang. Ini poinnya gini, audiens ini kan lagi denger nih, seorang kompol masuk ke bisnis herbal, udah gitu. Kalau herbalnya cuma nanem terus dikeringin terus dipaketin plastik jual, semua juga bisa. Bener nggak? Benar. Tapi kalau udah proses distilisasi, ini semua ada fase kayak. Bro, ini challenge lo, gue cari tahu ini nggak gampang ini. Jadi itu yang gue pengen denger. What you went through? Yang jelas sih kan tadi gue riset tentang tanamannya. Maksudnya tanaman ini baik atau tidak segala macam. Tentunya kemudian saya riset ke processingnya. Di jurnal memang disebutkan cara pengolahan apa segala macam. Challengingnya adalah gue mencari partner yang tepat untuk bisa mengolah. Karena memang saya harus cukup sadar bahwa saya bukan seorang saintis. Gitu kan.
Ya alhamdulillah kebetulan karena privilege gue sebagai polisi, gue bisa mencari network yang gampang. Oke. Artinya kan gue tinggal tanya ke A sampai Z, entah mana yang nyantol. Nah disitulah gue baru touch pitching lah ibaratnya. Gue ngobrol apa segala macam. Gue punya keinginan seperti ini itu dan lain sebagaimana. And then diolah, trial A B C D segala macam hingga ketemulah si formula yang tepat atau rasa yang tepat untuk si stevia ini gitu. Dan lo akhirnya ketemu partner yang tepat, yang bisa kasih lo guidance lah ya. Melengkapi lo berarti ya, melengkapi lo dan menguatkan visi lo ya. Betul, betul sekali. Jadi penting banget teman-teman kalau dalam bisnis itu nggak semuanya you can do on your own. Sometimes you need to find someone yang bisa complete you ya. Partner yang tepat itu penting sih. Terus distribusinya gimana? How did you do the branding? Ini berat loh, ini costnya nggak mudah loh. Ya lumayan. Distribution kita masih menggunakan metode-metode yang old school ya, kayak distributor, kemudian reseller segala macam. Gue belum masuk ke modern market. Kenapa? Karena memang masuk modern market kan juga butuh kapital, butuh ABCD segala macam, bla bla bla, and then how to marketing atau branding. Gue masih organik banget sih bro. Organik itu dalam artian ya gue memanfaatkan resources yang ada. Contoh dengan partner gue si Prof Felix ya, yang memang dia seorang edukator. Kemudian juga hubungan pertemanan yang dimana mereka membantu gue bukan karena ingin ngetis gue ya, tapi memang mereka merasakan manfaatnya, and then mereka suka dengan produknya gitu. Ya word of mouth maybe gitu segala macam bla bla bla. Ya alhamdulillah ini growth gitu lah. Nah ketika sudah growth and then kita sudah punya kapital, sedikit-sedikit kita sisihkan apa segala macam, baru ini baru mau mulai gue mau melakukan campaign, and then mungkin placement ads, bla 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 segala macam. Artinya jangan, kalau gue sukanya itu memulai dari hal-hal yang achievable lah, yang simple, yang small, start small, tapi progresnya jelas gitu. Daripada kita langsung lompat tinggi terus jatuh, mendingan gue sih step by step dinikmatin. Boleh dia kecil peningkatannya, tapi harus meningkat. Iya, jangan berhenti aja. Yang penting progress aja ya. Yang penting progress gitu loh. Tapi kalau misalnya stuck atau segala macam, menurut gue sih nggak. Sekarang setiap bulan laku berapa piece? Kalau jumlah sih udah sekitar puluhan ribu botol ya. Puluhan ribu botol ya, amazing. Dan itu udah jalan berapa lama sekarang? Dari lu mulai sampai sekarang? Gua kalau dari mulai R&D ya 2021 ya. Kalau jualan bener-bener baru awal tahun ini sih sebenarnya. Wow, amazing. Awal tahun. Branding prosesnya itu personal branding dulu. Waktu itu gua masuk ke media bertani stevia apa segala macam. Ya mungkin apa yang gue petik saat ini adalah bukan hanya hasil saat ini, tapi memang dari saat gue bertani ini gue udah mulai memperkenalkan, educating apa segala macam. So people maybe lebih percaya dengan apa yang gue kerjakan. Lu itu kan dari seorang bisa dibilang perwira ya. Terus masuk ke entrepreneurship. Itu lompatan yang lumayan goks. Lu sempat ada experience sebelum stevia, maybe you did some business atau apa. Jadi kayak lu nggak mungkin dong ucuk-ucuk jebret gitu. Gue pernah bikin coffee shop and then gagal karena salah partner waktu itu. Dan masih muda juga, gue masih kayak yang wah bikin gitu kan, hore. Ternyata 3 bulan sucks gitu kan. And then gue juga bisnis sepatu ya, ada sepatu taktikal gitulah segala macem, dan kita jadi pionir juga yang tanpa tali gitu kan segala macem. Di situ gue mulai belajar, bukan gue sendirian, di situ ada tim ya, R&D-nya, and then branding-nya, and then positioning segala macem. And then gue juga ada coffee shop, coffee shop itu juga berpartner dengan tim yang ada saat ini segala macem. Di situ gue juga belajar. Ketika kita bikin coffee shop itu kita juga harus memperhatikan kayak nggak sekedar kopi yang enak, tapi kayak vibe-nya, and then environment-nya kayak sesimpel kayak mejanya itu lu harus tahu kalau dipegang tuh nyaman atau enggak. Wangi yang keluar seperti apa, musik yang lu denger seperti apa. Di situ gue banyak belajar. Nah dari pelajaran-pelajaran yang sudah gue petik itu, disitulah gue melihat yang kayak gue build brand itu adalah build emotional touch, not only selling product gitu yang kayak modal sekian,
jual sekian, cuan sekian, jual. Enggak, but ternyata gue belajar di platform-platform kayak kenapa kok Nike bisa besar, Adidas bisa besar, LV, Rolex, they don't sell the product gitu kan, yang kayak they sell emotion. Gue belajar apa nih gitu. Nah itu pelajaran-pelajaran itu yang menurut gue penting sehingga gue bisa nge-build ini lebih baik lah, bukan yang terbaik ya, tapi lebih baik. Jadi gue bisa membuat projection, planning, kemudian apapun itu segala macam gue jadi lebih tahu. Meskipun gue juga tetap butuh bantuan orang lain untuk memikirkan hal ini. Apa yang membuat lu nggak kapok? Biasa kan orang begitu mulai sesuatu bisnis terus gagal, tapi lu kagak kapok nih. Bukannya satu, lu malah sempat bikin sepatu, bikin coffee shop lagi. Nah, penting. Ini penting banget ya dan harus lu camkan. Menurut gue ya, ini harus underline, bold, fontnya gedein gitu kan, segala macam. Gini, kayak lu dikasih nyawa kan cuma satu kali, bos. Nggak tahu ya, maksudnya di kepercayaan gue kan, lu cuma nyawa satu kali habis mati, lu kayak ya udah nggak akan hidup lagi gitu. Maksud gue dengan cuman punya satu nyawa, kayak ngapain sih lu harus worry gitu, yang kayak takut gagal, takut mencoba apa segala macam. Tiba-tiba maybe tomorrow you die gitu kan. Anjir. Misalnya nih ya, misal mati terus tiba-tiba bisa mikir, anjing kenapa gua kemarin gak ngerjain ini ya. Padahal gue pengen gini, kemarin ini aduh nyesel banget gue apa segala macam. Kan kadang-kadang ada orang kayak gitu kan. Bener. Nah, mendingan lu menyesal mencoba daripada lu menyesal tidak mencoba. Menurut gue sih seperti itu ya. So, ketika gue gagal, ya udah. Itu adalah kesuksesan yang tertunda, itu aja, sesimpel itu aja. Kerjain lagi. Artinya ketika lu gagal lu punya pelajaran. Tapi maksudnya kegagalan itu juga harus ditakar. Maksudnya jangan kayak misalnya lu bikin usaha modalnya misal lu cuman punya duit 10 juta maybe gitu kan. Ya lu jangan 10-10-nya lu jadiin modal semua gitu, yang kok all in gitu kan. Nekat sama bernyali dua hal yang berbeda ya. Nah. 10-10 lu cemplungin terus tiba-tiba usahanya goyang, fail, kayak lu stres, lu gak punya pegangan. Max mungkin 50% lah. Kayak 5 juta nih, yaudah 5 juta gua modal segala macam tat. Collapse dang. Nggak apa-apa, masih ada 5 juta lagi nih, bisa gue pakai. Ya jangan 5 juta lagi, 2,5 juta misalnya gitu kan. So you have to be smart too gitu loh. Nggak yang kayak wah apa tadi nekat sama nyali itu dua hal yang berbeda. Iya, yang kayak lu harus juga smart gitu, harus bisa memitigasi resiko kegagalan. Gitu sih bro. Apa yang menantang bro? Menangkap kriminal atau menunggu panen bro? Panen bisnis bro? Menurut gue ya, ini subjektif loh ya, jangan benar atau disalahkan. Kalau menurut gue pribadi adalah menunggu hasil dari bisnis yang gue kerjakan, panen bisnis ini. Why? Karena menangkap penjahat dan lain-lain dan kawan-kawan, menurut gue teman-teman gue, senior gue ya atau junior gue banyak yang lebih jago daripada gue gitu kan. Dan gue akulah top pokoknya, udah gue ya masih receh lah, remeh lah segala macam. Tapi kalau untuk jualan produk, gue berani diadu bro. Gue suka confident lo bro. Iya dong. Iya. Karena mungkin mereka belum pernah kan. Iya. Makanya perlu ada entrepreneurial training. Iya benar. Buat polisi. Oke bro, kedua orang itu kayak gue di rumah, gue pakai stevia. Tetes stevia gue pakai nih. Gue bisa enjoy, tapi anggota rumah gue nggak semuanya bisa enjoy kayak gue. Lu pernah ngalamin feedback kayak gitu nggak? Oh sering. Nah itu gimana tuh? Oke, gue jelasin dulu ya. Pertama, kenapa secara teori kita bisa bilang bahwa kita itu dari kecil udah konsumnya apa? Konsumnya adalah sugar kan, gula gitu segala macam. Berarti kan udah secara alam bawah sadar fisiologis tubuh lu udah terbentuk dengan hal tersebut. And then lu ketika mencoba hal baru, akan sangat wajar lu akan mencoba untuk resistance, denial, segala macam hingga menemukan mungkin titik tertentu yang lu bisa compromise gitu kan. Menerima lah, acceptance gitu segala macam bla bla bla. Nah, tapi menarik juga ada beberapa orang itu yang
apa ya, mungkin ngehack ya ibaratnya, ngehack sistem itu dengan cara apa? Dengan menanamkan di alam bawah sadar mereka bahwa I want to consume something good. Aku mau mencoba atau mengkonsumsi sesuatu yang baik dan sehat. Sehingga langsung ditanamkan di alam bawah sadar bahwa ini adalah yang barang yang bagus, sehingga ketika gua konsumsi, apapun yang terjadi ini adalah barang yang bagus gitu kan. Contohnya adalah mungkin dengan kayak lu mencoba rasanya, taste-nya apa segala macam, pasti ada perbedaan, itu sangat wajar gitu. Nggak bisa lu bikin ibaratnya kayak kembar identik aja, manusia itu ada bedanya gitu. Iya, betul. Apalagi ini yang beda tanaman, beda keluarga segala macam, pasti ada perbedaan. Iya. Namun ketika lu mencoba untuk ngehack dengan cara-cara tertentu, ya lu akan langsung acceptance tuh, menerima gitu kan, karena lu believe bahwa ini adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara lu validasi, lu baca jurnalnya, lu baca apa ya penelitiannya, and then mungkin berita-beritanya, and then automatically taste-nya keadaptasi dengan sendirinya. Iya, sehingga yang kayak lu rasakan mungkin itu akan berbeda, namun lu bisa mengkompromis tadi yang gua bilang tadi. Jadi kayak rasa udah nggak terlalu penting, yang penting adalah fungsi gitu. Tapi gue perhatiin tadi waktu kita tetes tuh. Makin kesini itu taste-nya makin ngeblend. Jadi dia kan tadi kita langsung minum kan. Iya. Terus habis itu jeda nih. Sekarang gue minum lagi. Taste-nya lain lagi nih, ngeblend. Jadi lebih ngeblend. Jadi ngeblendnya itu bikin justru lebih enak. Jadi teman-teman kalau pakai tetes stevia yang gue anggap, begitu lo tetes jangan langsung minum dulu. Tunggu dulu, diaduk dulu. Dia ngeblend enak banget jadinya. Jadi nggak adaptasi dia adaptasi juga. Jadi ini keren juga nih. Iya. Tapi sekarang brand stevia, produk stevia, tanaman stevia ini udah di mana-mana, bro. How do you position yourself in the market yang lagi everyone is also talking? Kan lo bilang nih sekarang challenge-nya mengeducate. Tapi menurut gue sekarang udah mulai banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Jadi memang benar bahwa udah mulai bermunculan brand-brand baru tentang stevia ini ya. Kalau brand ini kan yang gue build adalah Stetes. Karena kenapa, memang seperti yang tadi kita tes atau kita uji coba, cukup Stetes itu udah bisa bikin manis gitu kan segala macam. Nah, positioning gue adalah pertama as a founder, and then my partner Felix as a co-founder gitu kan segala macam. Kami selalu muncul ke permukaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahukan kepada kalian semua bahwa produk ini trusted. Trusted dalam artian lu bisa komplain langsung ke kami gitu kan, and then lu bisa riset kami ini seperti apa segala macam. And then yang kedua, kalian juga bisa mencari tahu bahwa produk lainnya, coba deh cek atau tanya siapa foundernya. And then yang paling penting, dia punya kebun nggak? Ini lu punya kebun sendiri? Kita punya kebun sendiri, and then dia punya pabriknya nggak? Kenapa? Karena stevia ini, kalau misalnya lu mau cuman nyari cuan doang, cari gampang lu tinggal impor aja ekstrak China, Korea segala macam, banyak banget ekstrak stevia. But kita nggak tahu nih dari mana tanamannya, seperti apa proses produksinya, and then siapa man behind-nya, you trust nggak nih sama orang-orang itu segala macam. Sehingga menurut gue ya it's your choice gitu loh. Gue cuman memberikan alasan-alasan yang rasional untuk lu cerna bahwa produk ini is better than the others. Dan kalau berarti pesan lo adalah ke para teman-teman adalah kalau lu mengkonsumsi apapun itu bentuknya herbal, ketahui dulu produknya dan siapa man behind it, dan tahu apakah barang itu based on dia punya plantation atau dia cuman mengolah dari bibit yang diambil dari luar atau apa. Betul. Gitu. At least tahu itu dan konsum, jadi be responsible ya. Iya, betul be a sekali. Responsible customer ya. Betul, responsible artinya ketika lu memilih juga lu harus riset dong, jangan cuma FOMO doang. Saya juga tidak akan memaksakan kalian untuk memilih Stetes gitu ya segala macam. Meskipun ya saya akan senang kalau kalian memilih gitu, tapi saya ingin juga mengajarkan atau mengedukasi atau memberitahukan kepada teman-teman semua, apapun yang kalian kerjakan tolong deh coba validasi lah. Validasi, cek, recheck apa segala macam, sourcingnya dari mana apa segala macam, sehingga
setiap pilihan yang kalian ambil itu kalian bisa mempertanggungjawabkan apapun resikonya, seperti yang awal kita sampaikan bahwa gue sudah memilih sesuatu, ya sudah, gue sudah harus siap dengan konsekuensinya. Kenapa? Karena sebelum gue memilih, gue sudah melakukan riset-riset kecil. Iya. Bro, ini kita udah masuk ke session yang seru. Sessionnya adalah lu kasih advice, bro. Waduh. Lu kasih advice. Buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, especially di industri herbal. Ya. Terus, what kind of mental ketangguhan yang perlu mereka miliki. Gue dari tadi ngomong sama lu, dikit-dikit lu keluarin R&D. Kayaknya lu concern banget sama research kalau gue perhatiin. Lu concern banget sama what you doing. Dan banyak orang suka miss that. Banyak orang tuh konsepnya dia dagang sate, gue juga ikut dagang sate. Dia nggak sibuk, dia nggak fokus how to create value proposition atau differentiation yang kuat. Betul. Gitu. Jadi memang advice ya. Tips lah. Tips ya, maksudnya ini sekedar tips, bukan Gabungan berarti gua gabungan berarti gua dari lebih hebat ya, bro ya. Gabungan dari lu seorang perwira dan juga seorang entrepreneur. Yang jelas sih advice dari gua adalah, ini mungkin klise dan juga emang udah common ya, think big, start small. Ya, think big ya. Ya. Asik. Big Think thinkers big, nih berarti nih. Start big thinkers. Mana? Think big, start small. Artinya bermimpilah yang besar, yang tinggi segala macam, tapi tolong segera dimulai dengan hal-hal yang kecil. Jangan mikir doang gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan feedback yang kita bisa lakukan pembenahan gitu. Jangan takut gagal. Bukan berarti tidak boleh gagal, tapi ketika kita gagal, yaitu anggap aja bagian dari proses kita gitu loh. Kita aja waktu kecil emang bisa langsung jalan? Enggak. Kan kita belajar merangkak. Saat jalan pun jatuh, kejedot palanya di dinding, luka-luka segala macam. Apakah kita berhenti? Enggak. Sehingga kita akhirnya mahir berjalan. Nah, sama bisnis juga gitu. Nggak bisa lu tiba-tiba lahir langsung jalan. Apalagi lari. Sesimpel itu. Jadi semua itu takes time, butuh proses. Ya, nikmati. Kalau di gua gini, bro. Mohon maaf ya yang beragama lain, tapi kalau gua di agama gua di Islam itu, yang dinilai itu tidak hanya hasilnya doang. Tapi ketika lu melakukan suatu perbuatan pekerjaan dan itu bukan perbuatan yang baik, prosesnya pun dinilai. Jadi ya udah kerjain aja. Toh kalau misalnya nggak menghasilkan, ya paling nggak proses gue juga udah dinilai baik kok sama yang di atas gitu segala macam. Sesimpel itu. Jadi lu nggak terlalu yang wah kok gagal ya, kok nggak berhasil ya. Ya tetap lu dapat poin. Ya mungkin poinnya berbeda kalau lu berhasil, tapi poin lu melakukan proses aja itu juga udah dinilai gitu. Karena ya, itu suatu pembelajaran yang luar biasa. Pembelajaran yang luar biasa. Jadi advice gua sih itu ya balik lagi. Gampang berpikir yang tinggi, berpikir yang besar, tapi harus dimulai. Yang kayak lu takut bener sih, yang kayak gua kan gagal ya bro. Tapi apakah gue berhenti? Kan enggak. Banyak nih teman-teman mungkin apa segala macam yang kayak, wah ini gimana nih, kok hasilnya nggak ada, kok hasilnya kecil sih, kok hasilnya, ya nggak ada bos bisnis di dunia ini yang pasti. Ada nggak sih bro? Gue belum ketemu deh yang kayak pasti cuan atau pasti gede hasilnya apa segala macam. Ada sih, cuman nanti gue nggak akan ceritain di sini. Nanti kan dapat gratisan. Nanti gue kasih tau lo di belakang. Oh iya. Oke. Seru ya itu. Jawabannya nggak ditebak sama lu. Kalau menurut gue sih nggak ada ya. Nggak apa-apa. Berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar. Nggak ada. Kalau lu cetak duit itu langsung. Cuman itu tidak diperbolehkan. Iya juga ya. Iya, tapi itu ada resikonya sih bro. Iya, tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan gitu. Iya. Nah, gua pikir sih itu advice dari gua ya bro. Iya, siap. Satu, sebelum kita tutup podcast ini. Gue sering banget dengar kata-kata orang ngomong nikmatin prosesnya, dan gue greget sama kalimat itu. Greget dalam artian lu nggak suka? Nggak, kayaknya gampang banget ngomongin nikmatin proses gitu. Nah, ajarin dong yang namanya nikmatin proses tuh seperti apa sih? Gini,
Kalau gua ya nikmatin proses itu caranya gimana? Yang jelas pasti lu mengerjakan hal yang lu sukain dan lu punya visi. Oke. Contoh kayak gue Stevia. Visi gue adalah gue pengen orang Indonesia sehat. Indonesia emas 2045. Gue pengen dapat pahala yang banyak. Gue pengen menabung buat akhirat. Artinya ketika lu punya visi yang panjang, prosesnya lu akan nikmatin apapun itu. Artinya lu tahu bahwa gue tuh mau achieve ini. Contoh kayak simpelnya gini deh. Kayak kita pengen gampangannya kita pengen masuk ke Akpol misalnya kayak gue gitu kan. Gue punya visi mau masuk Akpol. Artinya kan untuk masuk Akpol gue harus menikmati prosesnya, melewati prosesnya. Contoh gue harus latihan lari, latihan psikologi, latihan renang, apa segala macam. Apakah itu enak? Enggak kan. Mendingan gue tidur daripada gue lari, muter-muter siang-siang panas-panas segala macam. Mendingan gue tidur daripada gue belajar tes psikologi apa segala macam. But karena gue punya visi, gue punya target, punya goal yang jelas, punya goals yang jelas gitu segala macam, sehingga proses ini menjadi yang kayak ya ini part of the goals gitu loh. Part of achieving the goals ya. Part of achieving the goals, and then ya suka nggak suka lo harus lewatin, sehingga kayak lu nggak suka lu lewatin, lu suka lu lewatin, ya gue mendingan pilih yang gue suka lah. Karena kalau kita mengerjakan dengan suka, itu kan secara alam bawah sadar tubuh kita akan dipush untuk lebih aktif, lebih sehat daripada kita nggak suka terus kita terpaksa mengerjakannya. Ada yang bilang kayak lu kalau dongkol gitu kan ngerjakan sesuatu lu bisa sakit kuning lu. Sakit kuning, sakit hati atau apa segala macam bla bla bla. Itu bener secara psikis kan tertekan kita. Jadi betul. Karena kita juga harus melalui hal itu, ya udah kerjain aja dengan seneng. Walaupun ya ada sedikit keselnya sih, oke lah. Berarti thank you bro. Berarti dari pesan lo ini jelas-jelas kalau ngomongin nikmatin proses teman-teman adalah kalau lu benar-benar tahu lu mau kemana. Betul. Lu mau ngapain. Betul. Jadi lu siap mengambil semua resikonya dan lu kerjainnya bisa lebih ikhlas. Betul. Iya kan? Itu bagian dari nikmat sebenarnya. Betul. Jadi you lebih punya acceptance, endurance ya kan? Sama kayak gini bro gampangannya. Lu kalau nge-gym kan lu goalsnya adalah pengen badan lu bagus. Tapi nge-gym tuh enak nggak? Enggak kan? Badan pegel-pegel kayak gua waktu awal-awal nge-gym itu kan badan pegel segala macam. And then di kemudian hari kayak anjir pegelnya tuh pegel enak, maksudnya pegelnya tuh nikmat gitu kayak tapi nikmat gitu loh. Jadi ya itu part of achieving goals lah. Keren bro. Thank you bro. Inilah hebatnya jadi polisi dan entrepreneur. Thank you so much. Semoga teman-teman menjadi pribadi yang memiliki big things in your mind and start now.